boleh dengar semua? Ya, dengar ya. Kedengaran. Kedengaran ya. Selamat malam semua teman-teman dari Indonesia, dari Singapura, dari Semenanjung Malaysia, dari Sabah dan juga Sarawak, dari Borneo, Kalimantan ya. Mungkin bisa paham juga ya kawan-kawan di Indonesia. Sekejap ya, saya Yes, oke. Slide boleh nampak, Miss Gan? Oke. So ya, selamat malam. Nama saya Leo Bagong, berumur 43 tahun. Dan sudah join Soangho selama 5 tahun lah, daripada 2019. Jadi untuk malam ini saya akan share dahulu melalui testimoni produk ya, di mana ini testimoni ini adalah berkenaan dengan anak saya. So saya share sedikit ya. Ini adalah saya punya boy lah, berumur sekarang 2 tahun 5 bulan. Dan di sebelah dia itu adalah gambar yang terbaru, mana baru-baru ini menyambut hari lahir istri tercinta bersama dengan family ya. So saya mula, alright. Dan pada Julai 2023, pada Julai 2023 anak saya ini jatuh sakit. Mula-mula tuh dokter cuma bagi tahu dia ini cuma demam dan juga batuk lah, dan keputusan blood test dia adalah anemia, alright. Dan memang pada waktu itu dia memang ditahan di hospital, ditahan di hospital selama 2 malam ya, 2 malam, dan sesudah keluar ini pada bulan Julai, pada bulan September tu, anak saya dimasukkan ke hospital lagi. Dan pada kali ini, kalau kamu tengok di situ, September 23, anak telah disahkan mengidap beta thalassemia major. So, beta thalassemia major ni ataupun thalassemia ni kalau dalam perubatannya dia memang tidak mempunyai obat, dan ada 3 jenis ya. Kita ada major, kita ada minor, dan juga kita ada intermediate. Intermediate maksudnya di tengah-tengah lah, alright. Dan waktu mula-mula tu sebenarnya anak saya ni hanya disahkan intermediate, dan bukannya major. Tapi setelah keputusan daripada makmal perubatan, dia telah disahkan mengidap beta thalassemia lah. Dan pada waktu itu memang sebagai seorang bapa, apa yang saya boleh cakap waktu itu, dia seperti satu tekanan, sesuatu bebanan, sebab ini macam satu kejutan lah, satu kejutan yang betul-betul buat saya dan juga isteri yang betul-betul tidak tahu apa mau cakap. Tidak tahu apa mau cakap, berfikir, kenapa saya, kenapa kami, alright. Dan waktu itu juga memang fikiran kusut, ya, mood pun tidak bagus, dan kami berfikir, berdoa, dan dalam pikiran saya pada waktu itu hanya mau tahu bagaimana produk Soangho ini bisa membantu anak saya ini pulih. Walaupun saya tahu, chances ataupun peluang untuk dia pulih seperti anak-anak biasa itu memang tipis ya, sangat tipis. Tapi sebagai seorang ibu dan juga sebagai kedua ibu bapa, kami ingin mencari alternatif lain, selain bahannya bergantung kepada ubat daripada hospital, ya. Dan kalau kamu dapat nampak, ini adalah di mana anak saya. Kalau kamu tengok, dia kena kena tambah darah ya, waktu ini transfusi darah, dan mungkin kamu heran ya, kenapa di kaki ya dia ditambah darah, bukan di tangan, bukan di bagian tangan ya. Sebab kenapa? Sebab anak saya ini kembang ataupun dia ini cabi
ya, atau dalam bahasa Indonesia itu selalu orang panggil gendut, ya, gendut, banyak lemak, ya, jadi dia uratnya itu sangat susah untuk dicari, jadi dan kalau yang kamu tengok gambar pertama nih yang gambar pertama tuh, so di sana, itu dia sudah dicocok untuk cari saluran uratnya itu sudah lebih daripada 4 ataupun 5 kali, ya. Jadi sebagai seorang bapak, kalau kamu tengok anak kamu tuh kena cocok jarum nih dan dia tidak bisa bercakap apa-apa, hanya tahu menangis, hanya tahu meraung kesakitan, kamu akan macam mana, tidak keruan ataupun perasaan itu memang sangat-sangat, ya, mau menangis pun ada, mau marah pun ada, ya. Sebab kenapa kadang-kadang sampai ada satu situasi itu yang mana saya bergaduh dengan dokter, ya, bisa bergaduh dengan dokter sebab dokter itu, dia sendiri tidak confident untuk cucuk, ya, di mana because saya nampak tangan dia bergegar-gegar, sampai saya cakap dengan dia, dokter, kamu betul-betul confident ataupun tidak untuk cocok anak saya ini, untuk cari dia punya urat, ya. Kalau kamu tidak kalau kamu tidak yakin, lebih baik kamu bagi kepada orang yang yang lebih tahu dan lebih yakin untuk buat. Sebab saya tidak sanggup untuk melihat anak saya itu dicocok sampai berkali-kali, ya. Sebab bukannya sikit ataupun bukan apa, dia cuma tahu menangis. Waktu ini dia belum boleh bercakap lagi, ya, dia tahu menangis. Jadi kita sebagai bapak dan saya yang selalu menemani anak saya ini untuk buat blood transfusion, memang akan terasa, memang betul-betul terasa, ya, sehingga mau pernah menitiskan air mata pun pernah tengok dia kena cucuk nih, ya. Jadi waktu Oktober tuh 2023, ya, syukur, saya betul-betul bersyukur dengan leader saya SPVM Mr. Bruce, sebab waktu tu mereka ada rombongan pergi ke Taiwan, ke Kilang Shuanghor, ya, di syarikat Shuanghor di Kilang sana, dan saya WhatsApp dengan leader Bruce, dan saya tanya dia, saya bagi tahu dengan dia, Mr. Bruce, tolong saya tanya dengan profesor-profesor di Taiwan, di Shuanghor, apakah produk yang betul-betul sesuai untuk anak saya konsum, untuk membantu dia agar dia punya HB itu atau hemoglobin itu tidak cepat turun, ya. Dan pada waktu itu Dr. Bruce membantu saya, dan bertanya dengan profesor di sana dan juga dokter di sana, dan dia bagi tahu dengan saya, yang ada 2 produk yang dia perlu ambil, Yunken B Ganoderma powder dan juga Shuanghor Lactoberry. Ini 2 saja. Dan apa yang lebih mengejutkan saya, leader Bruce cakap apa? Dia bagi tahu dengan saya, Leo, jangan risau. Sebab apa? Profesor dan juga dokter di sini sudah membagi tahu yang sebenarnya ini adalah satu masalah kesihatan ataupun kesehatan yang di Taiwan itu adalah sudah biasa terjadi dan ianya mampu dipulihkan, ya. Dan waktu itu barulah hati saya itu merasa tenang, barulah hati saya itu gembira, ya. Dan kalau kamu boleh tengok di sini, anak saya memang suka lactoberry, dan pada permulaannya itu, memang dia memang susah untuk minum lah, because Yunken Ganoderma powder ini dia memang pahit, ya, dia sangat pahit. Dan apa yang saya buat adalah saya campurkan lactoberry dan juga Yunken B ini, dalam shiring. Kita tahu shiring kan, yang pichagari itu, dan saya campurkan dan saya kasih minum anak saya inilah. Sebab kenapa? Itu lebih senang, itu lebih mudah dia dapat konsum benda ni. Dan dia konsum setiap hari setengah paket Yunken Ganobi dan juga 1 sachet lactoberry. Setiap malam lah sebelum tidur, itu yang saya buatlah hari-hari, memang hingga hari ini pun memang inilah yang saya lakukan.
untuk kasih stabil dia punya HB. Okey. Dan ini ada nextnya adalah dia punya result. Dan kalau kamu nampak di sini, okey. So ini adalah dia punya rekod transfusion darah ya daripada tahun lalu. Dan kalau kamu dapat nampak, alright, pada 5 Oktober tu dia punya darah HB dia tu adalah 5.8 dan ditambah menjadi 11. Tapi pada 16 hari bulan, kalau kita dapat tengok di situ, okey, HB dia tu sudah sangat turun, pergi kepada 7.8. Dan untuk anak-anak okey, HB yang minimal adalah 10 ataupun 11. 12 ataupun 10 ataupun 11. Itu adalah yang normal, ya. Dan kalau dia lebih rendah di bawah 9 sudah, okey, di bawah umur 5 tahun, okey, itu maksudnya anak itu mempunyai masalah, ya. Dan ini yang terjadi dengan anak saya. Kalau kita dapat tengok pada 16 Oktober daripada 5 hari bulan tu ke 16 Oktober, dalam tempoh 11 hari saja, okey, dia punya HB itu sudah turun lebih kurang 3. Okey, bacaan dia tu lebih kurang 3.2, ya. So memang waktu tu inilah yang betul-betul merisaukan, sebab bagi pesakit thalassemia, okey, sepatutnya dia punya HB tu turun tidak boleh lebih daripada 1.0 dalam tempoh 2 minggu. Tapi anak saya ni dalam tempoh 11 hari, okey, dia sudah turun kepada 3.2, ya, daripada 11 kepada 7.8. Okey, dan ditambah lagi, okey, pada 11 hari bulan pada 16 Oktober tu ditambah, jadi dia punya HB tu naik kepada 11.3. Dan kalau tengok, alright, pada 19 Oktober di sana, alright, 11.3 tu turun 9.9 dan perlu ditambah lagi jadi kepada 12, ya, tambah kepada 12. Dan November, okey, start November barulah saya kasih makan anak saya ini apa ni yang Ganoderma B, YKB dan juga Lactoberry, ya. Dan selepas makan tu, of course, dalam masa yang sama sebelum tu doktor ada bagi juga satu ubat yang kena panggil Prenosalon. Okey, ini adalah sejenis steroid untuk kasih seimbang HB anak saya ini supaya dia tidak terlalu cepat turun. Okey, dan kalau kamu dapat nampak di sini, okey, daripada 8 November, right? Okey, kalau kamu dapat tengok di situ dia cuma dash. Di sebelah itu cuma dash saja. Maksud dia apa? Okey, selepas saya konsum Lactoberry dan juga Ganoderma itu, anak saya tidak perlu lagi transfusi darah, ya. Dan pada 7 Disember, okey, itulah yang kamu tengok di situ, dia punya HB 10.5. Dan pada 20 Disember, HB dia naik kepada 11.3. Ya. Dan ini adalah satu yang betul-betul mengejutkan saya. Dan pada waktu itu juga, doktor panggil saya masuk ke dalam bilik dia. Okey, dan doktor tu bertanya dengan saya, ya Bapa, okey, ada kasih makan anak apa-apa obat lainkah selain daripada obat hospital? Okey, dan saya waktu itu, saya pun dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bagi tahu dengan doktor, ya, memang saya ada kasih makan. Saya kasih makan dia Lingzi, okey, daripada Swanghor. Alright, dan saya kasih tunjuk dia doktor tersebut kotak tu daripada handphone. Saya kasih tunjuk dia apa yang dia makan lah. Dan saya ingat doktor tu dia mau puji saya lah, okay, sebab saya cari usaha yang lain untuk bantu anak saya. Tapi apa yang dia cakap adalah sebaliknya, okay. Dia bagi tahu dengan saya yang Bapak, okay, Bapak tahukah, okay, yang herba ni kebanyakannya mempunyai steroid, mempunyai dadah, dan dia adalah
mungkin tidak sesuai untuk anak bapa. Tapi dalam pikiran saya waktu itu, okey, saya pun sangat terkejut lah. Okey, tapi saya waktu itu ada sifat defensif. Okey, saya ada sifat defensif yang mana saya cakap dengan doktor tersebut, okey, doktor, tapi sebelum ni anak saya makan Panasalon. Panasalon tu bukankah dia tu juga steroid? Bukankah dia tu juga dadah? You know? Dan mungkin doktor itu perempuan, jadi dia ni pun kecil-kecil sikit, jadi dia nampak badan saya ni besar, bertatu-tatu lagi semua, ya. So, dia pun tidak tahu mau jawab apa. Dan dia bagi tahu dengan saya pada waktu itu, okey, tidak apalah. Kalau bapa ingin teruskan, okey, saya tidak boleh menghalang. Okey. Dan saya sebagai bapa, saya cakap, daripada dia makan dadah, okey, lebih baik dia makan satu benda yang berkhasiat. So sehingga hari ini memang saya amalkan dia punya Lactoberry dan juga Ganoderma tidak pernah putus. Dan kalau kamu dapat tengok ya, daripada bulan Oktober last dia terima adalah pada 19 hari bulan Oktober last dia terima darah. Okey, dan selama 5 bulan, okey, pada 1 Februari tahun ini, okey, 1 Februari tahun 2024 barulah dia terima darah lagi. Ya, itu pun sebab dia sakit, sebab untuk anak-anak yang mempunyai thalassemia ni, mereka ni kalau demam saja, okey, HB itu cepat turun. Dan pada 1 Februari itu, okey, waktu itu memang time budak-budak sakit. Jadi pada 1 Februari itu, okey, terpaksa tambah darah lah. Dan kalau saya tengok dan saya bandingkan ya dengan, because di Sabah kami mempunyai pusat thalassemia ataupun thalassemia center antara yang terbesar di Malaysia, ya. Dan memang dia punya facilities, memang dia punya kemudahan dan juga teknologi itu memang adalah lebih baik. Okey, dan kalau saya tengok dengan kanak-kanak yang lainnya yang tidak mengambil Ganoderma B dan juga Lactoberry, okey, dia punya rate ataupun transfusi darah yang anak-anak yang lain itu mereka 1 bulan ada yang 2 kali, ada yang biasanya purata adalah 2 kali. Tapi anak saya dalam tempo 2 bulan, okey, 2 bulan sekali ataupun 1 bulan setengah baru sekali lah. Okey, dan kalau dia tidak sakit, okey, memang akan berpanjangan. Okey, dia tidak perlu transfusi darah. Okey, so saya memang sangat-sangat bersyukur sebab Selangor telah bagi saya bukan saja satu cara ataupun alternatif lain, dan saya tidak perlu hanya bergantung kepada ubat daripada hospital, ya. Okey, itu adalah perjalanan, itu adalah saya punya testimoni berkenaan dengan Ganoderma dan juga Lactoberry. Dan sekarang saya teruskan dengan perkongsian saya. Dan saya bermula pada tahun 2019, okey, di mana waktu itu SPVM Bruce ni sebenarnya adalah kawan baik saya, ya, kawan baik saya. Kami sudah bekerja bersama-sama dahulu, okey, di salah satu company, tapi Mr. Bruce dia di bahagian marketing, bahagian sales, dan saya ni di bahagian account. Dan sewaktu dia berjumpa dengan saya itu, okey, saya adalah seorang unit trust consultant, ya, unit trust consultant bagi sebuah institusi keuangan yang terbesar juga di Malaysia, okey, dan saya adalah agency manager lah pada waktu itu. Pangkat saya adalah agency manager, ya. Okey, dan pada waktu Mr. Bruce bagi tahu dengan saya, alright, dia bagi tahu dengan saya yang minum kopi ni, dia cakap, okey, dia saya adalah orang yang terawal yang dia akan cari. Dan pada waktu itu dia cari saya petang, dia balik dari selepas office, dan dia share planning 111 dengan saya. Dan dia tanya saya,
waktu itu dia cakap apa, okey, hanya perlu jadi member, minum 1 kotak, okey, ini perkara pertama yang kamu buat, join member, minum 1 kotak, belanja RM40, okey, dan dia cakap dengan saya, okey, kamu boleh buat? Boleh, sebab saya memang peminum kopi. Dan kedua dia tanya saya, okey, yang kedua yang kamu perlu buat adalah apa? Kamu cuma perlu bawa 1 orang kawan setiap bulan. Dan perkara paling ajaib yang akan terjadi adalah sekiranya benda nombor 1 dan nombor 2 ini terjadi, okey, bulan ke-13 kamu akan dapat 12,000. Okey. So saya di sana pada waktu itu, okey, bila dia cakap dengan itu saya terus percaya ya. Saya mungkin orang lain tidak percaya, tapi saya percaya dan saya terus tanya dengan saya. Hanya 1 kotak boleh dapat 12,000. Jadi kalau orang ni minum 2 kotak dia boleh dapat 24,000 duit Malaysia ya, duit Malaysia. Dia cakap iyalah. Okey, dan start di situ sebenarnya saya join bisnes Swango bukannya kerana kopinya tapi kerana duitnya. Ya, saya ingin cari peluang untuk dapat duit. Bagaimana untuk capai 12,000 tu? Bagaimana untuk dapat 12,000 tu? Alright. Dan setelah mengikuti training apa semua ya, kelas dan mendalami ilmu-ilmu tentang plan 11 ni, kami selalunya bergerak di dalam kumpulan. Dan bagi saya ni kalau boleh dikatakan orang yang tidak tahu malu ya. Okey, sebab di mana saya pergi, okey, kalau saya nampak ada peluang ataupun ada orang, okey, saya akan cakap, saya akan buka cerita ni, ya. Dan kalau kamu tengok yang saya tunjukkan di sini, okey, yang gambar yang di atas tu adalah di mana saya pergi cuci kereta. Okey, saya pergi cuci kereta, saya nampak bos dia sedang duduk-duduk di situ dengan dia punya bini apa semua sebab sudah malam. Okey, ada pekerja ada yang sedang cuci. Jadi bos dia dengan bini serta anak-anak dia sedang duduk dan saya tunjukkan katalog. Okay, bos, saya cakap dengan dia, bos, kalau ada satu bisnes yang boleh buat side income 12,000, okay, kamu hanya perlu minum kopi, kamu mau dengarkah ataupun tidak? Dia terus tengok dengan saya dan dia cakap, minum kopi dapat 12,000? Ya, saya cakap, minum kopi dapat 12,000. Dan saya share dan jadi member pada malam itu juga. Okay, dan begitu juga, itulah adalah cara saya ya, itu adalah cara saya. Seterusnya ni di kedai makan, okey, sebenarnya saya berjumpa dengan kawan yang di depan tu, yang suami isteri ini, okey, hanya lalu di depan, okey, diorang ni daripada resto Fresh Mart tu di belakang, okey, mereka ingin pergi tapau makanan tu maksudnya apa ya, bungkus makanan, okey, ingin bungkus makanan. Jadi bila kawan yang depan ni dia tegur, jadi saya terus panggil. Saya cakap, bos, saya cakap, okey, kamu minat mau buat bisnes kopi-kopi? Okey, dan saya cakap jangan malu, jangan segan. Okey, just duduk dulu dan kalau kamu rasa kamu mau buat, okey, kamu buat. Kalau kamu tidak mau buat, tidak apa. Yang penting saya share. Okey, saya kasih tahu kamu ini adalah peluang. Ya. Dan gambar ketiga tu waktu pergi buat kereta di workshop. Ya, ini adalah bos dia dan juga pada waktu itu saya bagi terangkan dengan dia serta dia punya pekerja lah. Alright. So next. Okay, selama dalam 5 tahun ni, kalau kamu dapat tengok di sini, kita ada Aura Daisy di sini, kita ada SPVM Bruce, ya. So ini adalah aktiviti-aktiviti yang kami buat selama saya di sini, ya. Yang mana, okay, kami buat kopi party bersama tim, okay. Kami sanggup jalan perjalanannya itu dalam lingkungan dalam 100 lebih pulang pergi balik tu dalam lingkungan 200 lebih kilometer, okay. Buat dalam 1 hari, you know. Yang penting siapa yang mau pada waktu itu kami akan pergi. Okey, kami bekerja dalam kumpulan. Okey, next one. Okey, kenapa lagi saya suka buat bisnes Swango? Dan kalau kamu tengok di sini, okey, perjalanan saya di sini, saya punya hobi ya. Saya punya hobi yang saya sangat-sangat suka memancing. Ya. Dan satu bulan kadang-kadang boleh dikatakan setiap bulan okey saya akan turun ke laut dalam untuk memancing, ya. Dan sampai orang pun heran, dia yang orang tanya ya, orang-orang ada pun kawan-kawan di situ sampai mereka tahu saya ini bapak rumah tangga, okey, bapak berumah tangga. Kalau sebenarnya bapak rumah tangga itu tidak mempunyai income ya, tapi bagaimana di sini untuk bayar
trip ini, ya, trip untuk pergi memancing ini pun perlukan juga dalam lingkungan RM500, ya, untuk 3 hari 2 malam, untuk cari kepuasan hati, ya, untuk cari ketenangan juga, dan di sini juga adalah peluang untuk saya kasih sebar ataupun saya share dengan kawan-kawan yang bersama-sama dengan saya lah pada waktu ini, okey. Dan apalagi yang saya dapat di dalam Songhor selama 5 tahun, okey, dengan slip bonus bulanan Songhor tu, okey, dia sudah bantu saya lulus, okey, loan pas untuk dapat keluarkan satu kereta yang baru juga. Okey. Jadi pada waktu ini memang boleh dikatakan yang saya memang sangat-sangat aktif daripada 2019 sehingga 2022. Ya, saya memang sangat-sangat boleh dikatakan sangat-sangat ialah orang cakap yang tidak tahu rehat, ya, dia sentiasa berusaha mencari rekrut jalan sana jalan sini, okey. Tetapi itulah bila orang cakap, ya, kita ni hanyalah manusia biasa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, betul ke tidak, ya. Dan pada tahun seterusnya, pada tahun lepas 2023, saya boleh katakan tahun 2023 adalah tahun yang betul-betul sangat mencabar hati saya punya diri, ya, mencabar diri saya, mencabar mental saya, semualah. Okey, boleh dikatakan saya mengalami pada tahun 2023 ni saya mengalami depresi daripada apa? Sebab pada waktu ini selain daripada anak kena sakit thalassemia, saya juga kehilangan terlalu ramai ahli keluarga, ya, daripada uncle, abang sepupu, semua tu adalah keluarga yang dekat-dekat pergi meninggalkan saya, ya, dan mereka semua ni sangat-sangat rapat. Minta maaf, ya. Okey. Memang waktu tu saya memang betul-betul jatuh. Ya, saya memang betul-betul jatuh dan dengan Songhor pada waktu itu pun saya tidak dapat buat training, saya tidak dapat bersama-sama dengan grup. Memang sangat susah sebab saya tidak tahu apa lagi yang saya perlu buat. Sebab dalam waktu itu saya berfikir terlalu banyak benda yang saya buat ni, saya cakap, yang saya katakan dalam diri saya, ya, saya bagi tahu yang saya bantu orang, saya buat ini, saya buat itu, tapi kenapa musibah itu datang sekaligus. Okey, dalam tempo 1 tahun tu saya kehilangan lebih kurang 5 orang yang betul-betul saya sayang, ya. Jadi itu betul-betul membuatkan saya jatuh depresi, ya, hingga tidak ada mood apa semua, hingga dan selepas saya mengetahui lagi anak saya macam tu, okey, memang betul-betul saya down, memang down, okey. Dan saya punya kontak dengan Mr. Bruce waktu itu pun memang kurang. Dan kalau sebelum ini memang hari-hari kami memang ada kontak. Tapi 2023 tu saya perasan, saya rasa Mr. Bruce pun perasan yang kami semakin jauh. Begitu juga dengan Daisy semua, ya. Tapi itulah, kita sebagai manusia, kita tidak tahu. Memang betul-betul kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi, tapi saya betul-betul juga sangat bersyukur, okey. Tuhan tu sentiasa ada dengan doa, dengan berkat, ya. Dia menguatkan saya kembali, ya. Dan tahun ini, awal tahun kalau saya tidak silap bulan Januari 21 hari bulan
ada seminar, dan saya tahu seminar ini daripada tahun lepas lagi ya, tahun di bulan Desember kalau saya tidak silap, di mana waktu itu Mr. Bruce panggil saya, Leo, bagus kamu sama-sama datang, sama-sama join kembali, seminar ini. Dan seminar ini, ada di Digan pada waktu itu, dan di dalam sini, waktu mula-mula itu memang saya tidak mau join, sebab saya bilang, saya bagi tahu dengan diri saya macam masih segan, ya, masih segan sebab sudah kasih tinggal Songho, 1 tahun saya bagi tinggal Songho, ya. Tapi itulah Tuhan cakap, Leo, mungkin di sini adalah tempat kamu untuk kamu build balik semangat kamu. Dan saya ambil peluang, untuk datang. Dan pada waktu itu ada satu sesi yang mana tajuk sesi itu adalah hidup adalah pilihan. Dan disitulah terbukanya kembali, ya. Disitulah terbukanya kembali pikiran dan akal dan juga hati saya. Yang mana waktu itu selepas daripada seminar tersebut, saya terus berpikir, bila balik ke rumah itu sebenarnya saya cakap, bila hidup itu adalah pilihan, sebenarnya saya boleh pilih sama ada 2023 tu saya mau pilih untuk bersedih ataupun saya mau pilih untuk teruskan maju. Tapi apa yang saya pilih pada waktu itu adalah saya down. Saya tidak mau berkongsi dengan siapa-siapa. Tapi itulah macam saya bagi tahu tadi. Swanghor ni dia macam seperti ada aura, ya. Seperti ada orang yang bila kamu mau meninggalkan dia, kalau kamu sudah jiwa kamu sudah sebati, dia akan panggil kamu balik. Dan itu yang terjadi dengan saya. Dan selepas seminar itu, seperti Desi juga, bulan Januari itu, saya adalah kosong. Memang sebenarnya masih ada tim, masih apa, cuma tim itu tidak sekukuh yang sebelumnya, ya. Banyak yang tidak renew membership, ya, dan kalau member pun tidak mau membeli produk, tidak datang training, everything semua. Dan bila saya pikir waktu itu, saya cakap, tidak apa. Saya tidak mau berhenti di sini sudah. Dan saya akan habiskan perjalanan saya di sini, sehingga saya capai tahap yang paling tertinggi di dalam Songho. Dan betul-betul bersyukur waktu ini banyak membuka minda saya dengan seminar ni macam begini, ya. Mengikuti seminar macam begini inilah, itulah saya bagi tahu dengan anda semua di luar sana yang bersama-sama dalam Zoom ni, sekiranya kamu ada peluang untuk mengikuti kelas, mengikuti seminar sebegini, datanglah, ya. Sebab peluang tu untuk mereka buat ni bukannya senang, bukannya sesuatu perkara yang mudah, especially untuk didikan, sebab dia datang di sini untuk dia datang pergi KK ni selepas yang 3 bulan, selepas 5 bulan baru dia dapat datang kembali, Jadi saya ambil peluang di sana untuk belajar dan syukur, dalam tempo 2 bulan ini, saya dapat nampak daripada apa yang saya belajar itu, daripada apa yang saya praktikan dan juga bimbingan daripada didikan, daripada leader-leader lain, SPVM Bruce dan juga tim sendiri, saya boleh nampak progres dia di mana semakin kukuh rangkaian saya tu. Dan saya waktu ini sekarang ni saya tidak pedulilah, mereka tidak mau buat itu terpulang. Sebab ini yang selalu leader Bruce katakan dengan saya. Kalau mereka tidak mau buat, tidak apa, tinggalkan. Kita cari darah yang baru, ya. Sebab daripada kita mengharap mereka buat, memang susah. Jadi kita cari darah yang baru untuk kita terus bersemangat. Ulang balik yang tadi lah. So ini pengalaman bersama-sama dengan didikan buat survei rumah. So di mana waktu ini juga actually dia punya sales girl ataupun agent yang cara saya ini sebenarnya saya ni punya seorang cousin yang buat property. Saya memang sudah lama sudah bawa dia dalam bisnes ni, tapi itulah dia ni memang sangat susah. Jadi untuk dibawa. Jadi saya pinjam aura ataupun pinjam power
dirigan pada waktu itu sebab saya rasa dengan dirigan punya bantuan ya, dia boleh terbuka mata yang the business kopi-kopi ini sebenarnya bukanlah bisnes yang cincai ataupun kena bagi tahu yang kaleng-kaleng ya, bukan bisnes kaleng-kaleng. Dan syukur macam saya bagi tahu tadi, setelah didigan sudah habis tengok dan juga bercakap dengan cousin saya ini terus join member, dan apa yang saya dapat juga, dalam waktu bersama-sama dengan didigan ni ya, saya dapat tengok lifestyle, saya dapat tengok lifestyle yang mana didigan punya lifestyle ni, dia boleh pergi enjoy dia boleh pergi mana-mana saja. Dia boleh pergi mana-mana yang dia mau pergi, dia mau pergi melancong pun boleh, dia mau pergi mana-mana lah, yang penting masa tu tidak ada masalah untuk didigan, ya, masa, waktu dan juga kewangan tu tidak ada masalah. Tapi kalau saya bandingkan dengan diri saya, untuk sekarang ni saya punya waktu ya, tapi daripada segi kewangan dan juga kesihatan tu mungkin tidak sebaik didigan. Sebab apa? Sebab kalau kita tahu sendiri ya, kalau kita mau lebih sehat ya, kita mau konsum produk Songo ni, kita perlu ongkosnya itu pun perlu banyak juga. Jadi di sini terbuka pikiran saya yang saya juga mau seperti didigan, punya waktu, punya masa, sebab saya tidak suka bekerja di bawah orang ya. Saya memang tidak suka bekerja di bawah orang, sebab sebelum ni sudah bekerja di kantor ya, selalu kena marah bos, dan itu semua membuatkan saya rasa yang lebih baik bekerja sendiri, lebih baik jadi bos sendiri, lebih baik jadi kuli sendiri, sebab itu akan membuatkan diri saya lebih happy. Dan bila saya tengok lifestyle didigan, dapat beli kereta baru lagi sebelum ni, dan upcoming ada kereta akan datang lagi, lepas tu dapat beli rumah lagi di Sabah sebagai investmentnya nanti ya. So ini semua benda-benda yang saya sendiri pun ingin capai, dan saya sangat-sangat kagum lah. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan didigan sebab sudah membuka minda. Buka minda yang sebenarnya dalam bisnes Songo ni semuanya kita adalah sama. Ya, kita bermula daripada satu kotak kopi saja dan bermula daripada plan 111. Dan cuma apa yang membezakan kita adalah impian. Sama ada impian kita tu betul-betul daripada hati ataupun hanya daripada pikiran kita saja. Pikiran kita mahu, tapi hati kita tidak mahu pun tidak boleh. Tapi kalau kita punya hati dan juga niat yang betul-betul tulus, ikhlas, ingin mencapai, tidak mustahil. Dan ini juga yang saya nampak dengan didigan, yang mana dia sanggup untuk datang pergi ke KK untuk buat seminar, meninggalkan dia punya family di Semenanjung ya, datang ke Sabah dalam tempo 4-5 hari bersama-sama dengan kami dan membantu kami di Sabah. Betul-betul terima kasih didigan, betul-betul sangat berterima kasih dengan didigan dan juga leader-leader yang lain seperti SPVM Bruce dan juga leader Charles, Damon Charles, Damon Amy, yang banyak memberikan kata-kata perangsang untuk saya terus berada di dalam Songhor ya. Dan satu benda lagi yang saya ingin share, inilah yang kenapa saya sekarang ni betul-betul bertekad ingin menghabiskan dan juga ingin, kalau tak boleh saya cakap, ingin menghabiskan seluruh ini riwayat lah dalam Songhor, adalah kerana ini adalah saya punya big why, adalah my family, saya ingin tengok anak saya sihat, saya ingin saya mau dia seperti anak-anak yang lain juga yang boleh pergi pergi lebih jauh
sebab kalau bukannya ingin mengatakan apalah, tapi kalau normally mereka akan katakan yang sesiapa yang mengidap thalassemia ini umurnya tidak panjang. Tapi saya tidak mau pikir itu, dan saya mau dengan bantuan Sangho, dengan produk Sangho yang betul-betul berkualiti, berkesan, dan dipercayai, dapat membantu anak saya ini. Dia sampailah, umur dia sendiri pun sampai ke anak dan cucu dia, dan paling penting saya dapat mewariskan, saya punya income nih, kepada dia. Last but not least, macam saya bagi tahu tadi, hidup adalah pilihan. Hanya kita sendiri yang menguasai, yang mempunyai kuasa untuk tukar diri kita, sama ada kita mau susah, sama ada kita mau senang, ya. Jangan malu kalau kita ni lahir miskin, ya. Sebab kenapa? Tidak semestinya kita lahir miskin, kita akan mati miskin. Dan kita ambillah peluang sekarang ni untuk kawan-kawan di sana. Saya tahu kamu juga di Indonesia mungkin mengalami susut produk, kadang-kadang susut produk kopi dan macam-macam. Tapi itu, anggaplah itu sebagai cabaran yang akan membuatkan kita semua di Selangor ini lebih kukuh, lebih kuat. Dan yang paling penting, teruskan berdoa, teruskan merekrut. Itu saya daripada saya di Digan. Thank you.